Cornelis de Houtman sebelum ke Indonesia, Cornelis lebih dulu berlayar ke Lisboa untuk menemukan rempah-rempah. Penjelajahan Cornelis dimulai dari Belanda menuju timur dengan rute pantai barat Afrika, lalu ke Tanjung Harapan, kemudian Samudra Hindia, hingga Selat Sunda dan berakhir di Banten. Belanda masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda, bukan Selat Malaka. Hal itu dilakukan karena untuk menghindari Portugis yang berada di India dan Malaka. Pada 1596, Cornelis berhasil mendarat di Indonesia dan menjalin hubungan dagang dengan para penguasa di Jawa, Sumatera, dan Bali. Pada 1599, Cornelis terbunuh dalam pertempuran melawan kekuatan Sultan Aceh di Sumatera. William Barents, pelayan pertama Barents pada tahun 1594, dia berangkat dari Amsterdam lalu berlayar melalui Laut Barents hingga mencapai ujung barat Novaya Zemlya. Namun, Barents harus terpaksa kembali ke Belanda karena kapal Barents terhalang oleh es tebal di sekitar Novaya Zemlya. Pelayaran kedua Barents pada tahun 1595, ia berangkat dari Amsterdam lalu berlayar menuju Selat Kara di sekitar Novaya Zemlya. Namun, sekali lagi terhambat oleh es tebal di Laut Kara dan akhirnya memutuskan kembali ke Belanda tanpa mencapai tujuan. Pelayaran ketiga tahun 1596 sampai 1597, dia berangkat dari Amsterdam menuju utara melalui Laut Barents dan menemukan Pulau Beruang dan Kepulauan Svalbard, lalu melanjutkan perjalanan ke utara Novaya Zemlya. Namun lagi-lagi kapal mereka terjebak oleh es tebal di utara Novaya Zemlya pada Agustus 1596. Barents dan krunya terpaksa menghabiskan musim dingin di sana karena kapal tidak bisa bergerak. Sebagian besar kru selamat dan berhasil melarikan diri dengan perahu kecil yang mereka bangun. Kembali ke Belanda pada musim panas 1597, namun Barents meninggal pada Juni 1597. Jacob van Eyck. Pelayaran Jacob dimulai tahun 1599. Jacob van Eyck bermula dari Belanda, kemudian dilanjutkan ke pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan. Selanjutnya, Jacob van Eyck berlayar menyusuri pantai timur Afrika menuju ke Calicut, India, lalu terus ke timur hingga akhirnya mencapai Kepulauan Indonesia melalui Selat Malaka. Jacob van Eyck berlabuh di Banten sebelum bertolak menuju ke Maluku. Jacob van Eyck berhasil membawa rempah-rempah dalam jumlah yang cukup banyak.